Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Subara, NPM 224111167, kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan. Yang pertama ada pengertian analisa laporan keuangan. Apa itu analisis laporan keuangan secara sederhana? Analisis laporan keuangan adalah suatu proses yang meliputi identifikasi, penilaian, dan perbandingan dari laporan finansial yang telah disusun sebelumnya. Singkatnya, laporan finansial yang disusun kemudian dilakukan evaluasi terhadap laporan pada tahun-tahun sebelumnya untuk didapatkan perbandingan kondisi keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Analisis laporan keuangan adalah kegiatan menganalisa laporan keuangan menggunakan konsep dan standar akuntansi keuangan. Keakuratan dan pencegahan kesalahan penafsiran terhadap informasi keuangan di dalam analisis laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan sifat dan konsep akuntansi keuangan selama proses analisa umumnya. Analisa ini digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam memeriksa seluruh jenis laporan keuangan secara berkala. Melakukan analisa ini sangat penting karena dapat melihat stabilitas keuangan, bahkan menghitung untung rugi sebuah perusahaan. Lalu ada alasan pentingnya melakukan analisa laporan keuangan. Mengapa analisis laporan keuangan harus dilakukan? Mudahnya, analisis atau pengamatan dilakukan sehingga pemilik usaha mengetahui dengan baik kondisi finansial bisnis yang sedang dijalankan. Tak hanya pemilik perusahaan, analisis tersebut juga penting sebagai informasi kepada jajaran direksi dan para investor. Selain itu, analisis laporan finansial dilakukan untuk mengetahui bagaimana kualitas dari informasi akuntansi yang dipaparkan, mulai dari laporan laba rugi, neraca, arus kas, hingga perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan. Lalu ada tujuan analisa laporan keuangan. Sementara itu, selain mendapatkan informasi yang jelas tentang kondisi keuangan perusahaan, tujuan lain dari dilakukan analisa laporan keuangan adalah sebagai salah satu bahan pertimbangan para investor untuk melakukan investasi pada suatu perusahaan. Lalu ada menyediakan berbagai informasi yang berkaitan tentang kemampuan perusahaan untuk melunasi semua hutang berikut dengan bunga yang dibebankan. Lalu sebelum memutuskan untuk menjalin hubungan kerja dengan para supplier, perusahaan wajib melakukan evaluasi kondisi finansial, kemungkinan keuntungan dari para pemasok sekaligus kesanggupan perusahaan untuk menyelesaikan semua tanggung jawab. Lalu ada analisis laporan keuangan, juga dipakai untuk mengetahui semua hal yang berkaitan dengan kemampuan para pelanggan dalam memenuhi semua kewajiban. Lalu mendapatkan informasi tentang prospek suatu perusahaan, digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah dalam memerlukan besaran pokok yang harus dibayarkan kepada perusahaan. Lalu ada menentukan bagaimana perkembangan suatu perusahaan dan sebagai pedoman untuk pengambilan kebijakan atau strategis perusahaan. Yang terakhir ada dapat dijadikan acuan untuk mengetahui besarnya kerugian atau masalah perusahaan lainnya. Kemudian ada jenis laporan keuangan yang dapat dianalisis. Yang pertama ada neraca. Di bidang akuntansi, neraca merupakan laporan keuangan perusahaan, di mana di dalamnya adalah informasi aset, kewajiban pembayaran ke pihak terkait mengenai operasional, serta modal di periode tertentu. Komponen yang ada di dalam neraca adalah histori aktiva. Kemudian ada laporan laba rugi. Laporan ini akan memperlihatkan situasi finansial perusahaan, apakah sedang dalam kondisi rugi atau untung. Biasanya ada banyak catatan kerugian dan keuntungan perusahaan di dalam laporan ini. Catatan tersebut diperoleh dari hasil penjualan produk serta beban yang dikeluarkan oleh perusahaan.
Lalu ada laporan perubahan posisi keuangan atau arus kas. Laporan ini akan memperlihatkan akuntan atau manajer seperti kas perusahaan dipakai selama ini. Berarti manajer bisa membantu semua sumber serta bagaimana penggunaan dan perusahaan laporan ini termasuk krusial dalam analisis laporan keuangan karena adanya arus kas bisnis. Lalu ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal akan menunjukkan penurunan atau peningkatan modal bersih di suatu periode. Pembuatan laporan ini memerlukan laporan laba rugi. Ini disebabkan karena akuntan harus memperhatikan nominal modal pada akhir periode sesudah dikurangi rugi laba perusahaan. Lalu ada metode analisis keuangan. Yang pertama, analisis horizontal. Metode analisis horizontal merupakan metode dengan melakukan perbandingan tiap pos yang sama dalam laporan keuangan dengan periode yang berbeda. Biasanya perbandingan yang akan dianalisis berdasarkan 2 atau 3 periode lebih awal. Lalu ada analisis sumber dan modal kerja. Teknik analisis laporan keuangan ini umum dipakai bila ingin mencapai tahu sumber serta lokal modal perusahaan, sekaligus faktor yang memberikan pengaruh saat terdapat perubahan. Lalu analisis tren dan indeks. Analisis ini digunakan untuk melihat kecenderungan dalam posisi keuangan, disebut juga sebagai analisis time series. Jenis ini dapat membantu manajer dalam memutuskan bentuk kerja perusahaan dari periode ke periode. Lalu ada analisis perubahan laba kotor. Metode ini digunakan ketika perusahaan ingin mencapai tahu faktor penyebab dalam perubahan laba kotor dari periode ke periode lain. Terus ada analisis sumber dan penggunaan kas. Analisis ini biasanya dipakai ketika perusahaan ingin mencari tahu kondisi kas, sekaligus faktor penyebab adanya perubahan dalam kas di suatu periode. Kemudian ada analisis vertikal. Metode dalam analisis ini berikutnya adalah analisis vertikal. Analisis ini kerap dipakai ketika melakukan perbandingan terhadap pos keuangan berbeda di suatu laporan sama dan di periode yang sama pula. Metode ini kerap dikatakan sebagai metode statis. Yang pertama ada analisis common size. Analisis ini bekerja dengan membandingkan pos-pos di laporan berdasarkan persentase di suatu periode tertentu. Laporan yang akan dianalisis umumnya ialah laporan neraca dan laporan laba rugi. Biasanya laporan laba rugi akan digambarkan dengan persentase. Lalu ada analisis break even. Analisis titik impas. Break even merupakan analisis yang kerap dipakai dalam menetapkan tingkat pendapatan yang harus diraih oleh perusahaan. Analisis ini akan mendukung terhadap penjualan produk dari segi kuantitas atau jumlah yang harus diperoleh di suatu periode. Lalu ada analisis perubahan laba kotor. Metode ini digunakan ketika perusahaan ingin mencari tahu faktor penyebab dalam perubahan laba kotor dari periode ke periode lain. Lalu yang terakhir adalah analisis sumber dan penggunaan kas. Analisis ini biasanya dipakai ketika perusahaan ingin mencari tahu kondisi kas sekaligus faktor penyebab adanya perubahan dalam kas di suatu periode. Lalu kesimpulannya adalah melakukan analisis pada setiap keuangan adalah hal penting untuk mengetahui transparansi arus keuangan laporan lebih baik. Dengan analisis ini yang dilakukan secara terukur, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan dalam setiap laporan keuangan akan lebih kecil untuk memudahkan Anda dalam membuat laporan keuangan secara cepat dan minim kesalahan. Anda bisa menggunakan software akuntansi yang memiliki fitur untuk membuat laporan keuangan secara otomatis seperti Akurat Online. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.